Dalam ajaran Buddha, konsep karma memainkan peran sentral dalam menentukan takdir seseorang di kehidupan mendatang. Setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan yang kita lakukan akan meninggalkan jejak, yang pada akhirnya akan berbuah sesuai dengan kualitasnya. Kita seringkali berpikir bahwa perbuatan baik akan membawa kebahagiaan, sementara perbuatan buruk akan mendatangkan penderitaan. Namun, pemahaman ini seringkali berhenti pada tingkat permukaan, tanpa menyentuh kedalaman konsekuensi dari setiap tindakan kita. Kita hidup di dunia yang serba cepat, di mana kesadaran akan akibat dari perbuatan kita seringkali terlupakan. Ada kecenderungan untuk membenarkan tindakan buruk dengan alasan yang dibuat-buat, atau meremehkan dampak dari perbuatan tersebut. Kita mungkin merasa bahwa kebohongan kecil tidak akan merugikan siapapun, atau bahwa mengambil sesuatu yang bukan milik kita hanyalah kenakalan sesaat. Namun, di balik sikap meremehkan ini, tersembunyi benih-benih karma yang dapat berbuah menjadi penderitaan tak terhingga. Penderitaan di alam neraka bukanlah hukuman dari entitas ilahi, melainkan manifestasi dari karma buruk yang telah kita tanam. Ini adalah cerminan dari pikiran dan perbuatan kita sendiri, yang telah menciptakan realitas yang penuh dengan ketidakbahagiaan. Memahami hal ini adalah langkah pertama untuk kembali ke jalur yang benar, jalan yang dipenuhi oleh kasih sayang, kebijaksanaan, dan kebajikan. Dalam video kali ini, Rakit Tua akan mengupas tuntas 5 perbuatan yang sering dianggap sepele, namun sesungguhnya dapat menjadi penyebab utama seseorang terlahir di alam neraka. Dengan memahami perbuatan-perbuatan ini, kita diharapkan dapat lebih mawas diri dan berupaya untuk menumbuhkan karma baik, demi kebahagiaan di kehidupan ini dan di kehidupan mendatang. Mari kita telusuri ajaran Buddha yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Panca Anantarya Kamma, 5 perbuatan terberat. Sebelum kita masuk ke perbuatan yang sering disepelekan, penting untuk memahami Panca Anantarya Kamma, 5 perbuatan yang paling berat dalam ajaran Buddha. Kelima perbuatan ini memiliki karma buruk yang sangat parah dan dapat membuat seseorang terlahir di alam apaya, alam penderitaan, seperti neraka, segera setelah kematian. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah: pertama, membunuh ibu. Kejahatan yang sangat berat karena ibu adalah sumber kehidupan dan kasih sayang tanpa batas. Kedua, membunuh ayah. Sama halnya dengan ibu, ayah adalah pelindung dan penopang keluarga. Membunuh ayah adalah tindakan yang melanggar karma secara fundamental. Ketiga, membunuh seorang arahat, orang suci. Seorang arahat adalah individu yang telah mencapai pencerahan dan terbebas dari siklus tumimbal lahir. Menyakiti atau membunuh mereka adalah perbuatan yang sangat parah, karena menghalangi jalan menuju kebaikan. Keempat, melukai seorang Buddha. Buddha adalah guru agung yang telah menemukan jalan kebebasan. Melukai seorang Buddha adalah tindakan yang menunjukkan kebencian yang mendalam terhadap Dhamma dan semua makhluk. Kelima, menyebabkan perpecahan dalam Sangha, komunitas monastik. Sangha adalah pilar ajaran Buddha. Memecah belah Sangha adalah tindakan yang menghancurkan persatuan para bhikkhu dan merusak fondasi spiritual. Selain 5 perbuatan berat di atas, berikut ada 5 perbuatan lain yang seringkali kita anggap remeh, padahal memiliki potensi untuk membawa kita ke alam penderitaan. Pertama, menyakiti bahkan membunuh manusia. Dalam pusaran kehidupan modern yang serba cepat, kita seringkali luput dari esensi terdalam dari eksistensi, yaitu menghormati setiap kehidupan. Kita mungkin mengira kekerasan hanya sebatas tindak kriminal yang terekam berita. Pembunuhan, penyerangan,
atau perang. Namun, ajaran Buddha mengajak kita melihat lebih dalam. Ia mengajarkan bahwa benih kekerasan tidak hanya tumbuh dari pedang atau peluru, tetapi dari pikiran kita sendiri. Pikiran yang dipenuhi kebencian, amarah, dan keinginan untuk melukai adalah bibit penderitaan yang kita tanam, tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Kekerasan bukan hanya tindakan fisik. Ia bisa berupa kata-kata tajam yang menusuk hati, fitnah yang merusak reputasi, atau sikap dingin yang mengabaikan penderitaan orang lain. Setiap hari, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan membiarkan amarah mengendalikan kita, ataukah kita akan memilih belas kasih? Kita seringkali tanpa sadar menyakiti orang lain karena frustrasi, iri hati, atau ketidakpahaman. Ucapan yang kejam mungkin terlontar begitu saja saat kita kesal, tanpa kita sadari dampak jangka panjangnya. Di mata Buddha, ucapan ini sama berbahayanya dengan tindakan fisik. Mereka menciptakan karma buruk yang mengikat kita pada siklus ketidakbahagiaan. Kekerasan verbal merobek jalinan kepercayaan dan kasih sayang yang mempersatukan kita sebagai manusia, meninggalkan luka yang mungkin tak pernah sembuh. Dampak dari menyakiti orang lain jauh melampaui penderitaan mereka. Ia juga mencemari aliran energi kita sendiri. Menurut hukum karma, setiap tindakan kekerasan yang kita lakukan, baik besar maupun kecil, akan kembali kepada kita dalam bentuk penderitaan. Mungkin bukan dalam kehidupan ini, tetapi pasti di kehidupan mendatang. Ini bukan hukuman dari dewa, melainkan cerminan dari alam semesta. Semesta mencerminkan kembali apa yang kita pancarkan. Jika kita memancarkan kebencian, kita akan menarik penderitaan. Jika kita memancarkan cinta, kita akan menarik kebahagiaan. Konsep ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab personal yang mutlak. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas kemarahan kita. Kita tidak bisa membenarkan tindakan menyakiti orang lain hanya karena kita merasa tertekan. Ajaran Buddha menantang kita untuk mengambil kendali penuh atas pikiran dan emosi kita. Ini adalah tugas yang sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Dengan praktik meditasi dan mindfulness, kita dapat mulai mengamati pikiran-pikiran destruktif sebelum mereka berubah menjadi tindakan. Kita dapat belajar untuk menenangkan diri dan memilih respons yang didasari oleh belas kasih, bukan amarah. Dalam kehidupan nyata, hal ini bisa diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan sederhana. Alih-alih merespons hinaan dengan hinaan, kita bisa memilih untuk diam. Alih-alih menyebarkan gosip, kita bisa memilih untuk melindungi reputasi orang lain. Alih-alih membiarkan amarah mendidih dalam diri, kita bisa meluangkan waktu untuk bernapas dan mencari pemahaman. Setiap pilihan kecil ini adalah langkah menuju pemurnian diri. Dengan demikian, kita tidak hanya mencegah penumpukan karma buruk, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk kedamaian batin. Pada akhirnya, ajaran Buddha tentang kekerasan adalah ajaran tentang kemanusiaan. Ia mengingatkan kita bahwa kita semua terhubung. Penderitaan orang lain adalah penderitaan kita sendiri, dan kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga. Dengan menghormati setiap kehidupan, kita tidak hanya melindungi mereka dari bahaya, tetapi juga menjaga kemurnian jiwa kita sendiri. Inilah jalan yang membawa kita menjauh dari siklus penderitaan di alam neraka, dan membawa kita lebih dekat ke jalan kebebasan dan pencerahan. Kedua, mengambil barang yang bukan milik sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh tindakan mengambil barang yang bukan milik kita. Mungkin itu hanya ballpoint teman yang tidak sengaja terbawa, atau menyepelekan penipuan kecil dalam bisnis yang kita rasa tidak merugikan siapapun secara signifikan. Namun,
Ajaran Buddha mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar nilai materi. Mencuri, dalam bentuk apapun, adalah cerminan dari ketamakan dan kurangnya kejujuran dalam diri kita. Tindakan ini tidak hanya merampas hak orang lain, tetapi yang lebih penting, ia mencemari pikiran dan batin kita sendiri. Setiap kali kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita menanam benih karma buruk yang akan berbuah menjadi kekurangan dan ketidakstabilan dalam kehidupan kita di masa mendatang. Kita mungkin berpikir, ini hanya hal kecil, siapa yang peduli? Namun, alam semesta bekerja berdasarkan hukum sebab dan akibat yang sangat presisi. Sebuah tindakan kecil yang didasari oleh ketamakan akan menciptakan resonansi yang menarik ketidakberuntungan. Karma dari perbuatan ini tidak akan menimpa kita dalam bentuk hukuman dari luar, melainkan akan bermanifestasi dalam kehidupan kita sendiri. Kita akan menemukan diri kita dalam situasi di mana kita mengalami kerugian finansial, kehilangan kesempatan, atau merasa tidak pernah cukup, seberapapun banyak yang kita miliki. Kehidupan kita akan dipenuhi dengan kegelisahan dan ketidakpuasan, karena kita telah membiarkan benih ketamakan tumbuh subur di dalam hati kita. Lebih dari sekadar mencuri barang, perbuatan ini juga mencakup ketidakjujuran dalam segala bentuk. Menipu, memanfaatkan celah hukum untuk keuntungan pribadi, atau bahkan menahan upah karyawan, semua ini adalah manifestasi dari nafsu untuk memiliki yang bukan hak kita. Ajaran Buddha mengajak kita untuk merenung, apakah kita benar-benar menginginkan kebahagiaan sejati? Jika ya, maka kita harus membebaskan diri dari belenggu ketamakan ini. Kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan mempraktikkan kedermawanan. Dengan berhenti mencuri, kita tidak hanya menghormati hak orang lain, tetapi juga memberikan hadiah paling berharga kepada diri kita sendiri, kedamaian batin. Ketika kita hidup dengan kejujuran dan integritas, pikiran kita akan bersih dan ringan. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan akan terungkapnya kebohongan atau perbuatan curang kita. Sebaliknya, kita bisa berjalan di dunia dengan kepala tegak, mengetahui bahwa kita telah menanam benih-benih kebaikan yang akan berbuah menjadi kelimpahan dan stabilitas di masa depan. Oleh karena itu, setiap kali kita tergoda untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita, mari kita ingatkan diri kita akan konsekuensinya. Bukan hanya konsekuensi di dunia ini, tetapi juga konsekuensi karma yang akan membentuk takdir kita. Mari kita pilih untuk menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas, karena sesungguhnya, kebahagiaan terbesar bukanlah dalam memiliki barang, melainkan dalam memiliki hati yang suci. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini secara keseluruhan, karena kami yakin ini akan sangat berguna untuk menambah pemahaman dhamma Anda. Ketiga, berzinah. Ajaran Buddha memandang perzinahan, atau tindakan seksual yang tidak pantas, sebagai pelanggaran sila ketiga yang berakar pada ketidakmurnian pikiran. Lebih dari sekadar tindakan fisik, perzinahan mencerminkan ketamakan dan nafsu yang tidak terkendali. Ia tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga menabur benih ketidakbahagiaan, kecemburuan, dan kebencian yang mendalam.
Pikiran yang dipenuhi nafsu tak sehat akan menciptakan kekacauan batin, yang pada gilirannya akan memanifestasikan dirinya sebagai penderitaan emosional. Kita mungkin berpikir bahwa perbuatan ini adalah urusan pribadi, namun dalam ajaran karma, setiap tindakan kita memiliki efek domino yang meluas. Bayangkan pikiran kita sebagai sebuah taman. Ketika kita menanam benih bunga yang indah, seperti kesetiaan dan belas kasih, taman itu akan dipenuhi dengan aroma yang menenangkan dan pemandangan yang memanjakan mata. Namun, ketika kita menanam benih gulma, seperti nafsu tak terkendali, gulma itu akan tumbuh liar, mencekik bunga-bunga, dan memenuhi taman dengan kekacauan. Begitulah cara karma bekerja. Tindakan berzinah adalah seperti menanam gulma di taman hati kita. Meskipun pada awalnya mungkin tampak memuaskan, pada akhirnya gulma itu akan mengambil alih, merusak kedamaian dan keharmonisan batin kita. Karma dari perbuatan ini tidak selalu berbuah secara langsung. Mungkin kita tidak langsung mengalami masalah di dunia ini, tetapi jejak karma itu tetap ada. Menurut ajaran Buddha, karma dari perzinahan dapat menyebabkan seseorang terlahir kembali dalam lingkungan yang penuh dengan masalah hubungan, ketidakpercayaan, dan penderitaan emosional. Ia bisa bermanifestasi sebagai kesulitan menemukan pasangan yang setia, hubungan yang selalu penuh konflik, atau perasaan kesepian yang mendalam. Ini bukan hukuman, melainkan cerminan dari energi yang kita pancarkan ke alam semesta. Jika kita memancarkan energi ketidaksetiaan, maka kita akan menarik pengalaman-pengalaman yang mencerminkan energi itu. Oleh karena itu, sila ketiga ini lebih dari sekadar larangan. Ia adalah ajakan untuk menjaga integritas diri dan menghormati komitmen. Menghormati komitmen bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Ini adalah tindakan menjaga kemurnian pikiran dan batin, yang merupakan fondasi untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ketika kita mempraktikkan kesetiaan dan pengendalian diri, kita menanam benih-benih karma baik yang akan berbuah menjadi hubungan yang harmonis, saling percaya, dan penuh kasih sayang. Pada akhirnya, kita diajarkan untuk memilih jalan yang berlawanan dengan nafsu. Ini adalah jalan menuju kebebasan sejati, kebebasan dari penderitaan yang disebabkan oleh nafsu tak terkendali. Dengan memilih untuk hidup dengan integritas dan belas kasih, kita tidak hanya menghindari karma buruk, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk kedamaian batin dan kebahagiaan yang langgeng. Keempat, berdusta, manipulasi, tipu muslihat. Di era digital yang penuh dengan informasi, kita mungkin merasa bahwa kebohongan kecil atau manipulasi adalah hal yang lumrah. Tren media sosial sering mendorong kita untuk menciptakan citra diri yang tidak sepenuhnya nyata, demi mendapatkan pengakuan dan validasi dari orang lain. Kita menghias realitas kita dengan filter, kata-kata yang dilebih-lebihkan, atau bahkan kebohongan terang-terangan. Namun, ajaran Buddha mengajarkan bahwa setiap kata dusta yang kita ucapkan, sekecil apapun, adalah pelanggaran terhadap sila keempat. Ini bukan sekadar larangan, melainkan peringatan akan bahaya yang lebih dalam. Kebohongan menciptakan distorsi dalam realitas, tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi batin kita sendiri. Setiap kali kita berdusta, kita menanam benih ketidakjujuran di dalam pikiran kita. Seiring waktu, benih ini akan tumbuh menjadi pola pikir yang kabur, di mana batas antara kebenaran dan kebohongan menjadi samar. Kita akan kehilangan kemampuan untuk melihat realitas sebagaimana adanya, dan pada akhirnya, kita akan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Karma dari kebohongan tidak hanya akan membuat orang lain sulit percaya pada kita, tetapi juga akan memanifestasikan dirinya dalam kehidupan kita sebagai kesulitan berkomunikasi dan ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang tulus dan mendalam. Kita mungkin dikelilingi oleh banyak orang,
namun merasa kesepian karena tidak ada koneksi yang otentik. Dalam konteks ajaran Buddha, berbohong adalah pintu gerbang menuju karma buruk lainnya. Ketika kita terbiasa berdusta, kita cenderung melakukan manipulasi untuk mencapai tujuan kita, mengadu domba untuk mendapatkan keuntungan, atau menyebarkan fitnah yang merusak reputasi orang lain. Ini seperti benang kusut yang semakin kita coba luruskan, semakin ia terbelit. Kebohongan yang satu menuntut kebohongan lain, hingga akhirnya kita terjebak dalam jaring yang kita buat sendiri. Semakin dalam kita masuk, semakin sulit untuk keluar, dan semakin besar penderitaan yang kita ciptakan. Sebaliknya, berbicara jujur adalah praktik mulia yang membebaskan kita dari beban mental yang berat. Ketika kita memilih untuk jujur, kita membangun integritas yang tak tergoyahkan. Setiap kata jujur yang kita ucapkan adalah benih karma baik yang akan berbuah menjadi kepercayaan, kejelasan, dan hubungan yang sehat. Orang-orang akan datang kepada kita karena mereka tahu kita bisa dipercaya. Kita akan merasa ringan dan bebas karena kita tidak perlu mengingat kebohongan yang telah kita buat. Pada akhirnya, ajaran tentang tidak berbohong adalah ajakan untuk hidup dalam kebenaran. Ini adalah praktik yang mengarah pada kejernihan pikiran, kedamaian batin, dan keharmonisan dalam hubungan. Dengan memilih untuk jujur, kita tidak hanya menghormati orang lain, tetapi juga memberikan hadiah terbesar bagi diri kita sendiri. Hati yang bersih dan jiwa yang bebas. Kelima, gemar mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Dalam ajaran Buddha, sila kelima bukanlah sekadar larangan, melainkan sebuah perlindungan bagi kesadaran kita. Mengkonsumsi alkohol dan narkoba adalah perbuatan yang secara langsung melemahkan kesadaran, yang merupakan fondasi dari semua kebajikan. Meskipun secara teknis tidak membunuh atau mencuri, perbuatan ini membuka pintu bagi segala macam keburukan. Pikiran yang teracuni oleh zat-zat ini kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Logika dan kebijaksanaan kita tergerus, membuat kita rentan untuk melakukan perbuatan yang seharusnya kita hindari, seperti berbohong, berzina, atau bahkan menyakiti orang lain. Karma dari perbuatan ini tidak selalu terlihat dalam bentuk penderitaan fisik di kehidupan ini, tetapi lebih pada kemunduran spiritual. Bayangkan pikiran kita sebagai sebuah jalan. Saat kita meminum alkohol atau menggunakan narkoba, kita menaburkan kabut tebal di jalan itu. Meskipun kita masih bisa berjalan, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Kita mungkin tersandung, jatuh, atau bahkan berjalan ke arah yang salah tanpa kita sadari. Begitulah cara karma bekerja. Ia tidak menghukum kita, melainkan menciptakan kondisi di mana pikiran kita menjadi kabur, sulit berkonsentrasi, dan kehilangan kejernihan. Perbuatan ini juga berdampak pada kualitas kelahiran kita di masa depan. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa pikiran yang kabur, yang tidak dapat mengingat ajaran Dhamma atau mempraktikkan kebajikan, akan membawa kita ke kelahiran yang juga kabur. Kita mungkin terlahir dalam kondisi di mana sulit untuk belajar, sulit untuk berkembang, atau terperangkap dalam siklus kebodohan. Ini bukanlah takdir yang kejam, melainkan konsekuensi logis dari pilihan kita untuk merusak fondasi kebijaksanaan kita sendiri. Namun, sila kelima juga memberikan jalan keluar dan harapan. Menjauhi zat-zat yang memabukkan adalah tindakan welas asih terbesar yang bisa kita berikan kepada diri sendiri. Ketika kita memilih untuk menjaga kejernihan pikiran, kita tidak hanya menghindari karma buruk, tetapi juga menumbuhkan kebijaksanaan. Pikiran yang jernih adalah alat terbaik untuk memahami ajaran Buddha, untuk merenungkan kehidupan, dan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Dengan menjaga kesadaran kita membuka pintu menuju kedamaian batin dan kebahagiaan sejati.
Kita tidak lagi menjadi budak dari nafsu atau keinginan sesaat. Kita bisa menjalani hidup dengan penuh perhatian, menyadari setiap momen, dan membuat pilihan yang akan membawa kita lebih dekat ke jalan pencerahan. Ini adalah hadiah terbesar dari semua, kebebasan dari penderitaan yang disebabkan oleh kebodohan, dan kesempatan untuk terus menumbuhkan kebijaksanaan di setiap langkah kehidupan kita. Memahami 5 perbuatan di atas bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan kita akan pentingnya hidup dengan penuh kesadaran. Setiap tindakan yang kita lakukan adalah benih, dan kita bertanggung jawab atas panen yang akan kita tuai. Penderitaan di alam neraka bukanlah takdir yang tak terhindarkan, melainkan konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Pilihan untuk berhenti menyakiti, mengambil, berdusta, atau berzinah, serta pilihan untuk menjauhi hal-hal yang dapat mengaburkan kesadaran kita, adalah pilihan yang kita miliki. Dengan tekad dan kesadaran, kita bisa membalikkan arah dan menumbuhkan karma baik yang akan membawa kita pada kebahagiaan sejati. Jalan menuju pencerahan dimulai dengan langkah-langkah kecil, dengan memperbaiki diri kita satu persatu. Marilah kita merenungkan setiap perbuatan kita dan bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita jadikan hidup kita sebagai ladang untuk menanam kebajikan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk kebahagiaan kita di masa depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berpegang teguh pada jalan dhamma dan menghindari perbuatan yang dapat membawa penderitaan demi kebahagiaan semua makhluk. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.